Yesus menempatkan anak kecil, sosok manusia yang lemah itu. Barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku. Artinya menghargai, mencoba memberikan perhatian pada kelemahan ini, sosok kelemahan manusia ini. Ia menerima aku. Kalau kita sedang bertengkar, cenderung kita tidak mau menerima kelemahan dengan pribadi yang sedang kita bertengkar itu. Dan belum tentu kita juga mau menerima kelemahan kita sendiri. Apalagi menerima kelemahan orang lain. Menang, yang kuat pokoknya. Yang besar, yang terbesar. Yesus menggunakan metode, cara mengatasi pertengkaran itu. Melihat, memberi prioritas, menghargai sisi lemah itu. Coba kalau orang bisa menghargai kelemahan partner ketika sedang bertengkar, saya rasa tidak jadi bertengkar atau tidak terlalu berlarut-larut. Melihat kelemahan seperti anak kecil, sosok manusia yang lemah. Barang siapa menghargai, menerima, ia menerima aku. Inilah kacamata Yesus, kacamata Allah. Bukan kacamata iblis, membesar-besarkan ego, menang, dan sebagainya. Aku akan menyelamatkan umatku dan membawa mereka pulang. Tuhan telah memberi, Tuhan telah mengambil. Seturut kehendak Tuhanlah semua terjadi. Terpujilah namanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Pengantar, orang dalam kesulitan cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang mengalami segalanya dengan lancar. Orang bertanya, mengapa aku? Di manakah Allah? Mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Satu-satunya jawaban dalam situasi demikian ialah menerima bahwa bukan Allah lah yang menimpakan malapetaka padanya, dan tetap percaya bahwa Allah mengharapkan penyerahan diri seutuhnya. Dalam situasi tidak berbahaya dan serba malang, terdapat kesempatan untuk melayani orang lain dengan gembira. Kita awali ibadah ini dengan menyadari segala keterbatasan kemanusiawian, kelemahan, keberdosaan kita, seraya mohon rahmat belas kasih kerahiman Allah. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan pertama yang tadi kita dengar bersama atau mungkin bisa dibaca, bisa direnungkan bersama, ini menarik setidak-tidaknya menurut saya. Ada 3 pribadi yang ditampilkan. Pribadi Allah yang pertama, berikutnya adalah pribadi iblis, dan yang ketiga adalah pribadi manusia. Pribadi Allah, sejauh hemat saya membaca dan merenungkan, menggunakan kacamata positif tentang manusia itu. Sementara iblis atau roh jahat justru sebaliknya menggunakan kacamata negatif tentang manusia itu. Dan manusia itu sendiri diwakili oleh Ayub. Kacamata positif yang dipakai oleh Allah yaitu satu, bangga terhadap Ayub. Tidak ada manusia di bumi ini yang seperti Ayub, ketaatannya dan sebagainya. Ada kepercayaan terhadap Ayub. Itu yang dilihat. Bapak Ibu bisa baca lagi dalam bukunya, buku Ruah atau Injilnya kitab sucinya sekalian. Tapi sebaliknya, iblis melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Karena Allah memagari semuanya. Pantas saja Ayub mampu. Ayub bisa. Sebenarnya kalau tanpa pagar dari Allah, memagari sekeliling hidupnya itu, dengan memberi ini dan itu, kesuksesan dan macam-macam itu, kan dunia perjanjian lama, juga konsep Yahudi, berkat itu dilihat secara nyata. Kalau pekerjaannya berhasil, kalau hidupnya lebih baik, sejahtera, ini berkat Allah, maka pantas untuk disyukuri. Saya rasa konsep Yahudi juga seringkali kita rasakan juga dalam hidup kita. Kalau kita berhasil dalam studi, pekerjaan, sukses, ini berkat Allah, kita syukuri, kan begitu. Kacamata iblis melihatnya lain, justru itu karena Allah. Coba kalau itu ditiadakan, tidak mungkin Ayub akan seperti itu. Lalu terjadilah kisah cerita ini. Apa yang dimiliki Ayub, satu demi satu, tahap demi tahap rusak, hilang. Hewan piaraan, rumah, harta milik, bahkan orang-orang kepunyaannya tewas, mati.
Semuanya yang dimiliki Ayub menjadi hilang, menjadi rusak, mati. Reaksi Ayub dengan telanjang. Dia lahir dan telanjang pula kembali kepada Bapa. Tampaknya manusia yang disebut Ayub itu juga punya kemerdekaan keputusan, bukan boneka dari Allah seperti yang kacamata iblis lihat itu. Ayub mengambil keputusan, tidak mengambing hitamkan, tidak menyalahkan Allah, tapi menerima bahwa anak dari Allah, rezeki dari Allah, apa yang ia punya dari Allah. Kalau akhirnya harus hilang, akhirnya harus tidak ada lagi, akhirnya harus mati, akhirnya harus kembali kepada Allah. Dengan telanjang aku dilahirkan dan dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Allah. Ini sikap kebebasan, kemerdekaan Ayub untuk memilih, untuk mengambil keputusan, dan ia mengambil keputusan seperti itu. Menarik setidaknya untuk saya bahwa manusia juga diberi kebebasan, kesempatan untuk dengan kemerdekaan menentukan keputusannya. Jadi bukan boneka. Kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengambil anak kecil, simbol manusia, sosok anak kecil, sosok manusia yang masih lemah. Anak kecil, saya punya ponakan yang masih kecil ya, belum sekolah. Dengan kelemahannya itu, barang siapa menyambut anak kecil seperti ini demi namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau orang bertengkar, kalau kita mau renungkan sebenarnya bisa jadi bukan orang mau memperjuangkan apa yang dipertengkarkan. Kalau mau dengan kerendahan hati dan jujur, sebenarnya saling menguatkan ide, ego masing-masing yang dipertahankan, yang harus dimenangkan. Kalau mau jujur, Anda pernah bertengkar tak? Entah dengan pasangan, entah dengan orang tua, entah dengan anak, entah dengan teman dan sebagainya. Pertengkaran. Lalu Yesus menempatkan anak kecil, sosok manusia yang lemah itu. Barang siapa menyambut anak kecil ini dalam namaku, artinya menghargai, mencoba memberikan perhatian pada kelemahan ini, sosok kelemahan manusia ini, ia menerima aku. Kalau kita sedang bertengkar, cenderung kita tidak mau menerima kelemahan dengan pribadi yang sedang kita bertengkar itu. Dan belum tentu kita juga mau menerima kelemahan kita sendiri, apalagi menerima kelemahan orang lain. Menang, yang kuat pokoknya, yang besar, yang terbesar. Yesus menggunakan metode, cara mengatasi pertengkaran itu, melihat, memberi prioritas, menghargai sisi lemah itu. Coba kalau orang bisa menghargai kelemahan partner ketika sedang bertengkar, saya rasa tidak jadi bertengkar atau tidak terlalu berlarut-larut. Melihat kelemahan seperti anak kecil, sosok manusia yang lemah. Barang siapa menghargai, menerima, ia menerima aku. Inilah kacamata Yesus, kacamata Allah, bukan kacamata iblis, membesar-besarkan ego, menang dan sebagainya. Moga-moga menginspirasi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, karena ia tidak menuduh Allah berbuat yang tidak tepat. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah kita diutus. Terima kasih.